Ayo, pergi dari perbatasan bersamaku. Bareng aku. Kita cari kebahagiaan. Pedang, datang. Ayo. Bareng renungkan kebahagiaan. Jangan pura-pura mistis. Bebas. Ternyata inkarnasi Yamata no Orochi. Ketemu kamu. Dapat kamu. Dapat kamu. Kuchen, dasar lemah. Siapa suruh kamu ke sini? Ketemu kamu. Aku menang, ya. Aku menang. Sialan! Ganggu aku dan Xiao Xiao. Xiao Wei, jadi ini suamimu yang bodoh itu? Jangan bahas. Nggak ngerti kakek pikir apa. Sebelum meninggal, suruh aku nikah sama orang bodoh dan cacat ini. Xiao Wei, cuma orang bodoh, santai aja. Biarkan saja. Ayo, kita lanjut. Aduh, 3 tahun sudah. Aku capek banget. Kakek juga udah mati. Aku bereskan aja si lemah ini. Nanti, layanin Xiao Xiao baik-baik. Kuchen, main petak umpet sama aku yuk. Ih, petak umpet. Kuchen, kita main petak umpet bareng. Kamu sembunyi dulu di bawah. Boleh? Nggak mau petak umpet. Nggak usah petak umpet. Begitu sampah ini mati. Akhirnya aku bersih sepenuhnya. Xiao Wei, kamu kejam juga ya. Ini namanya coba bunuh suamimu sendiri. Tuan Xiao, semua ini demi kamu. Kamu nggak boleh kecewakan aku ya. Tenang saja. Besok pesta ulang tahun nenek tua itu, aku akan lamar kamu. Nikahi kamu. Tuan Xiao, sakit nih. Ayo merunduk. Untuk jadi pahlawan, banyak korban. Pulau Timur kami sudah korbanin 18 dewa perang. Baru bisa bikin kamu kelelahan. Pantas kamu nomor 1 di Longguo. Yamata no Orochi. Kalau mundur sekarang aku ampuni. Kalau tidak pasti kubunuh. Kuchen, aku udah bentuk tubuh asli Orochi. Ini wilayah Slayer Naga. Kamu sudah kehabisan tenaga. Hari ini kecuali kamu bisa berubah jadi naga. Kalau enggak, Longguo bakal jadi milikku. Siapa lawan Longguo? Akan kubunuh sejauh apapun. Kamu ternyata paksa berubah jadi naga. Ketua Kuil Dewa, Guchen. Setia pada negara. Tak terkalahkan. Lindungi rakyat Longguo. Prestasi luar biasa. Diberi cincin sakti. Dianugerahi pedang naga 7 bintang. Dianugerahi gelar Tianzun tak terkalahkan. Warisan turun-temurun. Hidup bersama negara.
Salam hormat Tianzun. Tianzun, Tianzun. Pertempuran melawan Yamata no Orochi dari Pulau Timur. Aku paksa diri berubah jadi naga, merusak ototku. Jadi bodoh, lumpuh 3 tahun. Tianzun, aku lindungi Anda 3 tahun. Tidak, meski Orochi mati. Anjing Raja dan Elang Kaisar masih bermaksud jahat ke Longguo. Rahasiakan soal aku terluka. Ikuti pedangku, pedang Shura. Jaga selama 3 tahun. Jenderal Su, aku pernah bertunangan dengan keluarga Su. Tolong jaga aku 3 tahun ini. Sembunyikan identitasku sebagai Tianzun. Tenang saja, Tianzun. Saya pasti jaga Anda baik-baik. Tolong simpan dulu cincin sakti ini. Aku ambil lagi 3 tahun nanti. Baik. Tianzun. Tianzun, Tianzun. 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 Tak sangka jadi bodoh 3 tahun. Sampai jatuh serendah ini. Bagaikan harimau jatuh ke lembah dihina anjing. Untung cuma darahnya tersumbat. Beberapa hari lagi, kakimu akan pulih. Kamu ternyata nggak mati. Apa kamu kecewa aku nggak mati? Sudah 3 tahun, aku tahan kamu 3 tahun. Kok masih saja nggak hilang juga? Kamu tuh nggak mati. Gimana aku bisa jadi nyonya muda keluarga Chiao? Kamu udah nggak bodoh lagi. Kalau aku masih pura-pura bodoh, mungkin udah mati di tanganmu. Jangan galak-galak sama aku. Meski kamu nggak bodoh lagi, mau apa? Kamu juga tetap cacat. Walaupun aku cacat, tetap aja aku suamimu. Ini caramu jadi istri. Suami, kamu layak. 3 tahun ini. Kalau bukan adikku Suruisui yang selalu lindungin kamu. Udah tak kusir lama. Masih mau jadi menantu keluarga Su. Istri cantik. Aduh, bodoh bau. Minggir. Jangan ganggu aku ngedate sama Kiao Shao. Kakak ipar, kamu baik-baik aja? Aduh, sakit. Nenek. Tak tahu diri. Susah payah Syawe. Akhirnya buang si bodoh ini. Kau malah angkat dia lagi hari ini. Jangan harap masuk ke keluarga Su. Hujan turun. Seru-seru. Oh, hujan turun. Terbang, ayo. Terbang, ayo. Seru. Seru lagi sekali. Lagi. Seru. Lagi sekali. Lagi sekali. Oh. Hahaha. Oh, lagi sekali. Kesalahan terbesarku 3 tahun lalu adalah nikah denganmu. Bukan adikmu Ruixue. Kamu, Kuchen. Kamu nggak mati ya? dia nggak mati, malah nggak bodoh lagi. Wah, bocah. Untung hidupmu kuat. Dapat untung dari musibah. Wah, Tuan Xiao. Cincin berharga apa ini? Untuk saya ya. Oh, ini aku temukan di kamar kakekmu yang sudah meninggal, kubongkar dari sana. Kurasa cocok. Coba aku pakai saja. Xiao Xiaokun, kamu berani sekali. Berani ceroboh. Pakai cincin langit tanpa izin. Cincin langit. Maksudmu ini? Ini punyamu? Aku pakai cincin ini. Ternyata pas banget. Lepas cincin itu, atau keluargamu bakal dipenjara. Keluargamu masuk penjara. Kau cuma orang lumpuh bodoh 3 tahun. Bisa apa kau? Cuma cincin jelek ini. Kalau aku mau pakai, kenapa? Hanya cincin murahan. Kasih aja ke dia. Tapi, Harus bayar pakai nyawamu. Berhenti. Kakak ipar kan bodoh. Kenapa kalian bully dia? bodoh? Dia nggak bodoh. Barusan dia berani ancam Xiao. Pantas dipukul. Nggak mungkin. Dia kan jelas bodoh. Mana bisa ancam Kiao? Kamu siapa kamu? Bilang dia nggak bodoh? Jangan pukul aku. Kakak ipar jangan takut. Dulu kakek pesan. Harus lindungi kamu, aku nggak bakal biarin mereka bully kamu lagi.
Ayo pergi, aku antar ke rumah sakit. Pengkhianat. Bikin aku marah aja. Xiaowei kita nggak boleh lepasin. Sampah itu, Tenang aja, Xiao Shao. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun nenekku. Nanti, aku bakal suruh nenekku usir dua sampah itu. Keluar dari rumah sekalian. Kakak ipar, sebelum kakek wafat, selalu bilang keluarga Su harus jaga kamu. Tapi sudah 3 tahun. Semua orang lupa pesan kakek. Cuma aku yang masih jagain kamu. Tapi bagaimanapun aku anak luar nikah keluarga Su. Dengan statusku, mau lindungin kamu terus. Itu susah banget. Sudahlah. Ngapain aku ngomongin ini ke kamu? Sekarang aku aja susah sendiri. Sebentar lagi, nenek bakal maksa aku nikah buat hubungan keluarga. Waktu itu aku harus gimana? Kalau kamu nikah sama aku, hidupmu aman? Kamu udah nggak bodoh. 3 tahun bodoh. Udah ngerasain pahit manis hidup. Saatnya bangun. Syukurlah kakak ipar akhirnya kamu sembuh. Kalau kakek tahu di sana, pasti dia senang. Jenderal tua Su, Halo. Oke, aku segera ke sana. Besok adalah ulang tahun nenek, kakak ipar. Aku harus siapkan hadiah ulang tahun. Kamu istirahat saja di sini. nenek suka pame. Sudah tua dan pikun. Pesta ulang tahun ini, pesta ini pasti tak berjalan mulus. Aku khawatir Rusu bakal kena masalah. Sudahlah. Aku linglung 3 tahun. Sudah saatnya naga keluar ke langit. Tiga tahun berlalu, Tianzun terbangun. Semua anggota Istana Dewa ikut aku ke Provinsi Jiang. Sambut kembalinya Tianzun. Baik. Salam hormat, Tianzun. Bangunlah. Selamat kembali, Tianzun. Tianzun, Tuan Negara sudah siapkan upacara kemunculan besar-besaran. Anda mau ikut? Jangan buru-buru. Sebelum itu ada urusan pribadi yang harus kuselesaikan. Silakan beri perintah, Tianzun. Siapkan hadiah ulang tahun besar atas nama penghargaan untuk istri Tianzun. Langsung kirim ke keluarga Su. Sudah 3 tahun ada beberapa urusan lama. Sudah waktunya diselesaikan. Siap laksanakan. Semuanya selamat datang di pesta ulang tahun keluarga Su. Hari ini, keluarga Su adakan pesta ini. Pertama, Karena ini ulang tahun saya. kedua, karena tadi malam, keluarga Su kami sudah terima kabar dari Istana Langit. Tianzun mau pilih istri. Dan pilih putri keluarga Su. Haha, ya ampun. Selamat untuk nenek, selamat. Keluarga Su kami sudah siapkan longtai di pesta khusus buat Tianzun. Tinggal tunggu utusan Tianzun datang. Umumkan Nona ini jadi istri Tianzun. Pestanya bisa mulai. Kakak kamu kan sudah nikah sama kakak ipar. 3 tahun. Kenapa mau selingkuh? Jadi istri Tianzun? Gucan itu nggak berguna, bodoh, cacat. Meski aku nikah 3 tahun. Aku masih suci. Kenapa nggak bisa jadi istri Tianzun? Justru kamu, sebagai adik ipar, sering akrab sama kakak ipar. Nggak tahu malu, wanita jahat. Nggak pantas nasihati aku. Tapi, itu nggak adil buat kakak ipar. Diam. Hari ini hari Shuwei dapat gelar bukan waktunya. Anak haram kayak kamu ngomong. Pokoknya, Selamat datang semua. di pesta penobatan saya jadi istri Tianzun. Mohon tunggu sebentar. Utusan Tianzun sebentar lagi datang. Apa maksud Nona Su bicara begitu? Bisa saksikan. Nona Su jadi wanita Tianzun. Tunggu sebentar juga tidak apa-apa. Haha. Betul. Nona Su. Karena terpilih jadi selir Tianzun. Keluarga Su nanti pasti makin berjaya. Bisa hadir di pesta keluarga Su. Harusnya kami lebih berterima kasih ke keluarga Su. Hahaha. Bisa lihat pesona Nyonya Tianzun. Itu kehormatan besar untuk kami. Iya benar. Hahaha. Mau jadi Nyonya Tianzun, dia belum pantas. Ku Chen, berani sekali kamu
Hari ini hari besar Xiaowei diangkat jadi Nyonya Tianzun. Siapa izinkan pecundang kayak kamu muncul? Siapa itu Gu Chen? Berani kacau di pesta keluarga Su. Aku tahu orang ini, menantu bodoh keluarga Su. 3 tahun lalu sama Tuan Su dibawa pulang ke keluarga Su dengan surat nikah, menikah dengan Nona Su Xiaowei. Lumpuh dan bodoh. Tak nyangka sekarang udah nggak bodoh. Hahaha. Oh. Oh begitu. Menurutku, dia lihat Nona Su mau jadi istri Tianzun. Nggak rela. Mau manfaatin kesempatan buat ngancam dia? Aku sebentar lagi jadi istri Tianzun. Kalau pintar cepat pergi dari sini. Kalau enggak, urusanku akan kacau. Kamu bakal nyesal. Su Xiaowei, kita udah nikah 3 tahun. Kamu malah waktu aku bodoh. Main serong sama orang lain. Sekarang demi jadi istri Tianzun, mau putus nikah. Hari ini aku kesini buat selesaikan urusan. Jangan ngomong lagi kakak ipar. Kakak sebentar lagi jadi istri Tianzun. Kamu nggak sanggup lawan dia. Rui Shue, tenang. Hanya gadis keluarga Su. Nggak perlu takut. Keputusan hari ini pasti aku dapat. Berani banget kamu benar-benar pikir setelah jadi suami Nona Su, selama 3 tahun, kamu bisa atur-atur Nona Su? Bisa seenaknya perintah dia? Percaya nggak kalau utusan Tianzun datang, kamu bakal hancur lebur? Betul. Menentang Nona Su. Sama aja menentang Yang Mulia Tianzun, anak muda. Kamu berani juga. Kalau tahu diri, cepat sujud sama Nona Su. Minta ampun. Kalau tidak, biarpun Nona Su diam, kami tetap nggak bakal lepaskan kamu. Ini ya yang namanya keluarga terpandang di Provinsi Jiang. Bergabung dengan keluarga Su. Kerjasama jahat tindas yang lemah. Aku benar-benar buka mata. Jangan bilang utusan Tianzun kalian belum datang. Kalaupun sudah datang, tetap harus sujud di depanku, minta aku hukum Su Xiaowei. Kamu layak hukum aku? Aku wanita terhormat keluarga Su. Sebentar lagi jadi istri Tianzun, wanita utama negeri. Sedangkan kamu cuma sampah 3 tahun. Meski sekarang sudah waras, tetap cacat. Mana bisa hukum aku? Istri Tianzun, ibu negara. Dulu, mungkin kamu masih punya peluang. Tapi sekarang, kamu nggak pantas. Hahaha, omonganmu besar banget kedengarannya. Kamu kayak Tianzun aja. Benar. Aku memang Tianzun. Gu Chen, kamu bikin aku ngakak. Kalau kamu memang Tianzun, bukankah itu artinya aku salah orang? Sudah 3 tahun, jadi istri Tianzun, malah hilang sia-sia. Nggak mungkin Tianzun jaga perbatasan tak tertandingi. Mana mungkin orang yang sudah 3 tahun bego, jalan aja nggak bisa, sampah pula. Anak ini songong banget. Nanti utusan Tianzun datang. Pasti dia bakal dihukum. Gu Chen, Su keluarga sudah tampung kamu 3 tahun. Kamu seharusnya balas budi. Dari mana kamu dapat hak? Berani ganggu? Pesta penobatan istri Tianzun. Nenek tanya aku punya hak apa? Ya, Ini adalah hakku. Gu Chen, berani banget kamu. Berani-beraninya naik ke altar naga. Yang aku siapkan buat Tuan Tianzun. dasar cari mati. Cepat turun. Kakak ipar turunlah. Lihat saja saat utusan Tianzun datang, lihat gimana kamu mati. Utusan Tianzun datang. Salam utusan Tianzun. Dasar brengsek, utusan Tianzun sudah datang. Kamu nggak berlutut. Nenek tua itu pasti sudah hilang akal. Bukankah aku cacat? Gimana bisa aku berlutut? Lagi pula, meski aku mau berlutut, berani dia terima? Dasar bodoh nggak tahu diri. Kamu cari mati sendiri, jangan seret kami. Kakak ipar, cepatlah turun dari altar naga. Utusan, kakak iparku nggak sengaja kurang hormat. Dia beneran lumpuh, nggak bisa bergerak. Perintah Tianzun, putri keluarga Su, santun dan berharga, sekarang diangkat jadi selir Tianzun. Umumkan ke seluruh negeri. Keluarga Su, terima perintah. Sue, cepat terima perintahnya. Terima perintahnya. Sekarang kamu jadi istri Tianzun, keluarga Su kita.
akan ikut naik derajat. Jadi keluarga nomor 1 di Jiangsheng. Selamat keluarga Su kini naik kelas. Mohon istri Tianzun terima titah. Silakan, silakan. Silakan. Tunggu dulu. Su Xiaowei, menurutmu, kamu layak jadi istri Tianzun? Gu Chen, kamu sampah mau ngapain? Mau rusak urusan baik keluarga Su, aku nggak bakal maafin sampah kayak kamu. Su Xiaowei, semua orang di Jiangsheng tahu aku suamimu. Kamu perempuan bersuami, selingkuh dulu, lalu sok berani naik dan terima perintah. Mau jadi istri tertinggi. Kamu layak. Gu, jangan tipu-tipu di depan utusan. Aku sama kamu sampah. Udah nikah 3 tahun, tapi masih bersih. Nanti cerai, baru bisa jadi istri Tianzun. Aku ingat, waktu itu orang tua kita ada bikin surat nikah. Sekarang kamu bilang, kamu bisa jadi istri Tianzun. Kau menempatkan Tuan Su di posisi apa? Haha, surat nikah. Setelah orang tua itu mati, surat nikah itu cuma selembar kertas tak berguna. Ingat baik-baik mulai hari ini. Kita tak ada hubungan lagi. Aku mau jadi istri Tianzun. Bawa surat nikah dari Tianzun. Aku tanya lagi terakhir kali. Kamu yakin mau putuskan pertunangan? Benar. Menolak jadi istri Tianzun. Lebih milih jadi istrimu yang tak berguna. Aku gila apa? Sayang sekali. Jenderal Su sudah merencanakan ingin bawa keberuntungan ke keluarga Su. Tapi kamu sendiri yang hancurkan. Su Xiaowei, ingatlah. Hari ini bukan kamu yang putuskan. Tapi aku Gu Chen yang menceraikanmu. Orang ini gila apa? Berani-beraninya robek surat nikah di depan umum. Surat nikah ini biasanya jadi alat ancaman. Senjata paling ampuh untuk tekan Nona Su. Kenapa bisa dihancurkan begitu saja? Tanpa ikatan perjanjian nikah ini, Nona Su sekarang benar-benar wanita suci. Cukup layak jadi istri Tuan Tianzun. Hahaha. Kakak ipar, ini perjanjian nikah yang kakek buat untukmu dan kakakku. Kenapa bisa kamu hancurkan? Sudah 3 tahun menikah, aku tak pernah dengan Su Xiaowei menjadi suami istri sungguhan. Dia malah dengan sengaja ingin membunuhku agar bisa masuk keluarga kaya. Perjanjian nikah ini tak perlu lagi. Gu Chen, kau tahu diri juga. Kau orang cacat yang linglung 3 tahun. Setiap hari cuma makan tidur tak berguna. Dibandingkan aku, kamu hanya sampah. Merobek surat nikah ini baik untuk kita berdua. Tuan utusan, Anda lihat sendiri. Sekarang aku suci. Segera umumkan aku istri Tianzun. Beri aku surat nikah Tianzun. Di mana surat nikah Tianzun, Tuan utusan? Kamu mau surat nikah Tianzun? Yang barusan dihancurkan itu? Kamu apa maksudmu? Kamu maksud perjanjian nikah yang barusan kau robek adalah surat nikah Tianzun. Yang memilihku sebagai istri? Kamu benar tebakannya? Gu Chen, aku benar-benar kagum. Sama keberanianmu. Di depan utusan. Berani ngaku-ngaku sebagai Tianzun. Bahkan bawa surat nikah Tianzun. Kamu kira aku bakal percaya? Memalukan banget. Hei, Nyonya tua. Nona Su, jangan marah dong. Aku tahu maksud si bocah ini. Cuma karena nggak terima. Fakta kalau Nona Su ninggalin dia. Jadi stres. Makanya ngaku-ngaku Tianzun. Hahaha. Duh, orang miskin memang nggak tahu diri. Nggak bisa nikah sama keluarga Su. Nggak bisa hidup mewah. Akhirnya jadi gila gini. Konyol banget. Hahaha. Kakak ipar, kamu nggak apa-apa. Tenang saja, Bu, aku nggak apa-apa. Malah orang-orang ini cinta kekuasaan dan uang. Mereka yang benar-benar gila. Gu Chen, udahlah jangan ngeles, tunggu saja nanti. Kalau aku sudah jadi istri Tianzun, hal pertama yang aku lakukan? Biar kamu tahu. Beda kelas kita. Sayang, kamu nggak akan pernah punya kesempatan itu. Keluarga Su serakah dan suka pamer. Tidak hormat pada Tianzun. Mulai sekarang status Su Xiaowei sebagai istri Tianzun dicabut. Tidak akan menikah lagi selamanya. Tuan utusan? Tuan utusan? Kenapa bisa begini? Kenapa tiba-tiba gelarku dicabut? Karena aku yang memintanya begitu. Su Xiaowei, sudah aku bilang dari dulu, akulah Tianzun. Gelar istri Tianzun bisa aku berikan juga aku ambil. Drama ini saatnya selesai. Tidak, kamu tidak mungkin Tianzun. Ini pasti kamu bicara sembarangan hingga menyinggung Tianzun.
Makanya aku kehilangan status istri Tianzun. Cari mati, cari mati. Pengawal, seret orang yang sudah menghancurkan kebaikan keluarga Su ini keluar. Pukul sampai mati. Jangan, Nek. Kakak ipar tidak sengaja. Dan kakak memang sudah bersuami. Dia pakai gelar istri Tianzun, memang dia yang salah. Perempuan jahat sampai sekarang masih bela pecundang ini. Su Xiaowei berani memukul Ruixu di depan aku. Kau cacat. Kamu bisa berdiri. Bisa berdiri, lalu kenapa? Sampah tetap saja sampah. Tamparan ini buat Ruixu. Berani-beraninya kamu memukulku. Kamu harusnya berterima kasih sama aku. Karena tamparan ini akan jadi kehormatan terbesar seumur hidupmu. Jenderal Su tua keluarga Su dulu pahlawan. Setelah dia meninggal, kalian malah bertindak keji. Serakah dan penuh ambisi. Ingin jadi istri Tianzun. Kalian tak pantas. Sombong sekali omonganmu. Aku sudah dapat kabar. Di bandara itu sebenarnya tidak ada orang-orang kuil dewa turun. Para utusan itu pasti aktor yang kamu sewa. Ternyata begitu. Pantas saja. Aku ini cantik alami. Mana mungkin Tianzun? Cabut gelar istriku. Ternyata kamu si sampah yang bikin masalah. Mengaku-ngaku utusan Tianzun itu hukuman mati. Kali ini orang gila itu habis. Kakak ipar, kamu kok bisa lakukan ini? Cepat pergi, jangan keras kepala. Kamu masih berani menyerang? Tuan Xiao sudah pergi pengawas patroli, sudah kabari Kepala Huang. Hari ini tak ada yang bisa pergi. Semua harus mati. Siapa yang mau kutahan, kalian tak bisa cegah. Kalau aku mau pergi, tak satu orang pun bisa halangi. Ayo pergi. Ya, Guchen. Mana pria Guchen itu? Aduh, Kepala Huang, akhirnya Anda datang. Si Guchen brengsek itu mencelakai kepala keluarga Xiao. Berani sekali dia. Berani buat onar di wilayahku. Aduh, Tuan Huang. Gu Chun bahkan tak menghormatimu, dia malah berani berpura-pura. Sebagai Tuan Tianzun Kuil Dewata. Benar-benar. Sekarang dia ke arena gelap bawah tanah. Mau ganggu para elit Jiang. Dan ganggu pemilihan selir buat Tianzun. Sudah keterlaluan. Siapa berani ganggu urusan Tianzun, Yesus pun tak bisa selamatkan dia. Aku yang bilang. Aduh, Pak Direktur. Pria kecil itu, entah sewa anak buah dari mana. Sangat kejam. Anda harus hati-hati. Sekejam apapun, tak lebih cepat dari peluruku. Pergi ke arena bawah tanah. Jika temukan Guchen, tembak mati. Kami pergi. Berhenti. Wanita jahat, mau kasih tahu dia ya. Aku kasih tahu kamu, kali ini Guchen pasti mati. Kunci wanita jahat ini di kamar. Nanti kalau kamu jadi ratu, suruh dia jadi budakmu. Ah, Orang tua, bangun makan makanan anjing. Xiao Shaokun, sebenarnya kamu mau apa? Kulitong, kamu kan mau tahu keberadaan anak-anakmu? Aku baik hati. Khusus datang kabari kamu. Memang kamu sebaik itu? Tunggu anakku pulang, dia pasti tak akan biarkan kamu. Aduh, aku takut sekali. Tapi mungkin mereka tak akan datang. Anak-anakmu sudah lama mati, bahkan tak ada jasadnya. Semuanya jadi abu. Hahaha. Surat pemberitahuan kematian Gufeng. Tidak mungkin. Surat pemberitahuan kematian Gucheng. Tidak, tidak. Ini tidak mungkin. Surat pemberitahuan kematian Guyun. Guyun, kau bajingan. Kau pasti bohongi aku. Anakku tak mungkin mati. Bagaimana mungkin aku bohongi kamu? Hei! Lihat! Abu jenazahnya aku bawa. Orang! Suapi tuan tua bubur. Oh, bubur ini dibuat dari abu anakmu. Hahaha! Biadab. Kau benar-benar bajingan. Pasti kamu yang bunuh anakku.
kalian semua akan celaka. Keadaan sudah seperti ini. Masih berani membantah? Ayah, Paksa dia makan. Aku mau lihat sendiri. Dia makan abu? Semua anaknya. Langit tidak adil. Langit benar-benar tidak adil. Keluarga Gu hancur. 3 anak tewas di medan perang. Hanya Gu Chen yang tersisa, cacat. Dia juga sebentar lagi mati. Xiao Shaokun. Jadi arwah pun aku tak akan ampuni kamu. Kamu cari mati. jangan. Xiao Shaokun, lepaskan ayahku. Gu Chen, Cao Cao. Ayah, kakak ipar. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak tahan lagi. Nggak usah urusin aku. Bawa kakak iparmu. Cepat pergi dari Jiangsheng. Jangan pernah balik. Ayah, tenang saja. Selama aku di sini mulai sekarang nggak ada lagi yang berani ganggu kalian. Kupikir siapa? Ternyata cuma kau, si gagal. Xiao Shaokun, berani sentuh keluargaku? Mau mati ya? Hahaha, dengar itu. Dia masih berani ancam aku. Berani berlagak di wilayahku? Kayaknya kau belum pernah mati ya. Ayo lumpuhkan dia. Kirim dia, biar bersatu sama 3 kakaknya. yang melawan kehendak Tianzun, mati. Saya mohon izin untuk musnahkan keluarga Qiao Jiangsheng. Tianzun Gu Chen. Kau memang nekat ya? Bawa beberapa anak buah aja. Udah merasa jadi Tianzun. Berani ngaku Tianzun sentuh orangku lagi. Mau lihat caramu mati. Kurang ajar sama Tianzun. Mati. Jangan. Gu Chen. Jangan bunuh aku. Aku kan pewaris keluarga Qiao. Tolong. Tangkap si penipu Tianzun. Tangkap dia. Jangan teriak lagi. Orang-orangmu sudah beres semua. Nggak mungkin. Kamu bahkan nggak berguna. Mana 3 kakakmu itu? Mana bisa mereka kalahkan orangku? Gu Chen, kamu bohongin aku. Gu Chen! Berani-beraninya kamu menyamar jadi Tianzun? Itu pantangan besar, bisa musnahkan seluruh keluarga. Ayah, bukan saatnya memperdebatkan itu sekarang. Kalau tidak, kalau Gu Chen nggak lakukan ini, kita semua bakal mati di sini. Anakku, kita dijebak para penguasa Jiangsheng. Semuanya udah direncanain. 3 kakakmu dalam bahaya. Cepat bawa kakak iparmu, pergi dari Jiangsheng. Ayah, ada aku di sini, tenang aja. Atuh, udah saat kayak gini, jangan sok kuat lagi. Banyak sekali penguasa di Jiangsheng, kita nggak bisa lawan mereka. Aku ini Tianzun tak terkalahkan di Istana Dewa. Orang-orang itu nggak selevel sama aku. Nggak layak aku pedulikan. Ayah, tenang. Hutang masa lalu akan aku balas semua. Bodoh, kamu pura-pura jadi Tianzun di depan orang lain boleh. Kenapa kamu juga percaya sendiri? Orang kuat di Jiangsheng sangat berkuasa. Bagaimana kamu bisa hadapi mereka? Kakak ipar, tenang saja. Aku memang Tianzun. Saat seperti ini, kamu masih bohongi diri sendiri. Cepat bawa Yang Qiu, cari kakak ipar dan ibumu. Benar-benar terharu. Di mana ibu dan kakak iparku? Kamu sujud minta aku kasih tahu. Aku tanya sekali terakhir. Di mana ibu dan kakak iparku? Gu Chen, berani kau hancurkan lenganku? Dasar bajingan. Kalau tidak bicara, lengan ini juga tak ada gunanya. Gu Chen, aku akan kupotong kulit dan tulangmu. Kucincang kau hidup-hidup. Sampai segini pun, kamu masih belum bicara. Di mana ibu dan kakak iparku? Kakiku! Semua tangan kakiku sudah patah. 3 sudah. Masih 1 kali kesempatan terakhir. Aku bicara. Asal jangan bunuh aku. Aku bicara. Kamu nggak pantas tawar-menawar denganku. Pilih bicara atau mati. Ibumu dan kakak iparmu di klub eksklusif milik keluarga Qiao kami. Di klub Supreme. Kenapa kau bawa mereka ke sana? Ada tamu-tamu yang selalu suka tipe seperti ibumu dan kakak iparmu. Jadi aku kirim mereka untuk layani tamu. Mau mati ya? Gu Chen, kau bilang tidak akan bunuhku. Aku tak bunuh kau. Tapi bakal buat kau lebih menderita. Setelah selamatkan ibuku, aku baru urus kau. Gu Chen, mending kita pergi sekarang, nanti telat. Feng Yin urusi ayah dan kakak iparku ke RS. Kakak ipar ke RS, aku mau ke klub Supreme selamatkan mereka. Siap, Gu Chen jangan ke rumah sakit. Orang mereka di seluruh provinsi Jiang. Lebih baik kita langsung pergi dari Jiang. Berani ganggu keluarga Gu. Semua pejabat Jiang harus balas darah.
Balas darah. Besar sekali omonganmu. Aku juga pejabat tinggi Jiang. Apa kamu juga mau aku bayar dengan darah? Pak Direktur. Gu Chen tidak bermaksud begitu. Dia cuma panik mau selamatkan orang. Jadi dia bicara lancang ke Anda? Iya betul, Gu Chen tak bermaksud begitu. Dia cuma bicara karena emosi. Jangan dimasukkan ke hati. Karena dia panik mau selamatkan orang. Cuma emosi. Ayah, kakak ipar, kalian tak perlu mohon padanya. Kalau aku mau pergi, tak ada yang bisa tahan. Hei, aku pegang kekuasaan di Jiang 10 tahun. Belum ada yang berani di depanku. Begitu sombong. Pak Direktur, tolong kasihanilah kami. Gu hanya tersisa Gu Chen saja. Tolong ampuni kami. Kamu siapa? Berani mohon padaku? Mau aku lepasin dia? Bisa. Tapi, dia harus jadi simpananku. Aku, Pak Direktur, aku... Kamu mau selamatkan dia kan? Jadi, kamu pingin dia mati? Aku setuju. Asal lepaskan Gu Chen, apapun aku setuju. Kakak ipar, jangan mohon padanya. Aku bisa selesaikan. Sekarang situasinya genting, kamu masih omong besar. Mau semua keluarga mati? Gitu maumu. Terus pukul. Jangan berhenti. Aku pukul karena aku senang. Mungkin aku bisa lepaskan nyawanya. Kurang aja. Hanya kepala polisi kecil. Berani kurang hormat pada Tuan Tinggi. Tuan Tinggi, hidupmu sudah habis. Masih berani pura-pura jadi Tuan Tinggi? Kalau kalian mau mati, jangan salahkan aku kejam. Ayo, bunuh anak ini di tempat. Kayaknya hari ini harus pakai cara. Kalau nggak susah keluar dari sini. Apa cara yang kamu punya? Sekuat apapun kamu, bisa lebih cepat dari peluru? Saran aku, cepat sujud dan jilat sepatuku. Mungkin aku senang. Masih kubiarkan mayatmu utuh. Tidak, jangan. Kepala Huang, kumohon asal kamu bisa lepaskan Gu Chen. Apapun syaratmu aku setuju. Ayah, kakak ipar tenang saja. Biar aku urus di sini. Berhenti. Berani kabur ya? Aku sudah setuju belum? Tuan Tinggi, ngadepin semut kayak gini, takutnya kotori tanganmu. Biar aku saja yang urus. Izinkan. Biarkan dia tetap hidup. Anak, kamu cari aktor di mana? Adegannya mirip juga. Tapi aktor hebat nggak berguna. Bunuh dia. Pergi. Kamu? Siapa kamu? Bisa hindari peluru? Berani kurang aja ke Tuan Tinggi. Mati. Aku orang kepercayaan Gubernur Qi, Provinsi Jiang. Kamu berani sentuh aku, Gubernur, tak akan ampuni kamu. Ternyata kamu juga suka menyalahgunakan kekuasaan. Gubernur Qi, lalu kenapa? Di depanku semua cuma semut. Kamu berani lukai aku? Aku tidak akan ampuni kamu. Kalian berani sentuh aku. Aku bakal lapor ke Gubernur Qi, bakal membuat kalian hancur. Lukai kamu bukan apa-apa, kalau bukan karena Tuan Tinggi. Ingin selamatkanmu. Tebasan ini sudah potong kepalamu. Gubernur Qifeng, Provinsi Jiang, kerjanya cukup rajin. Karena dia cuma lukai, tak bunuh. Kalau terjadi lagi, kamu tak seberuntung ini. Qi, sampai saat ini, kalian masih sok hebat. Nama Gubernur Qi bukan untuk sampah sepertimu. Bisa disebutkan. Tunggu saja. Kalian tunggu saja. Aku pasti buat kalian bayar mahal. Mau mati tapi masih keras kepala. Kalau gitu mati saja. Bunuh dia tak guna. Biar dia buat Qifeng urus. Ya, Ini kesempatan terakhirmu. Pergi bilang ke Qifeng. Suruh ditemui aku minta maaf. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Berani hina nama gubernur? Cari mati! Rendahkan dia. Diizinkan bertemu aku saja sudah untung bagi dia. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Perintah Dewa Langit. Tianzun yang tak terkalahkan. Belum pernah lihat Tianzun? Paling tidak tahu perintah Tianzun dari Istana Dewa Langit, kan? Demi menyamar jadi Tianzun, kamu sudah siap-siap banget. Sampai-sampai palsukan perintah Tianzun. benar-benar buta matamu Tianzun. Orang begini mending dibasmi. Dia mati juga, harus tahu alasannya. Katanya lihat perintah Tianzun. Sama seperti Tianzun hadir langsung, kan? Ya,
Itu benar-benar perintah Tianzun. Perintah Tianzun. Itu benar-benar perintah Tianzun. Aku bodoh, tak bisa melihat. Tolong Tianzun, ampunilah aku. Sekarang masih mau suruh aku bayar apa lagi? Aku tak berani lagi. Tampar mulutku. Aku pantas mati. Aku tak peka. Aku lancang. Tolong ampuni aku. Sampaikan ke Kifeng. Jika dia tak bisa atur, orangnya aku akan atur. Saya menurut Sedangkan dia, Tianzun, tenang saja. Saya nanti tak akan ikut-ikutan. Bergaul dengan mereka. kalau terulang lagi, tak cuma kena tampar, lebih parah dari itu. Ah, iya. Tuan Chao. Tuan Chao. Kepala Huang. Kenapa kau di sini? Mana Gu Chen? Mereka sudah pergi. Kepala Huang. Gu Chen mematahkan lenganku juga mengaku Tianzun palsu. Kenapa kau biarkan dia pergi? Palsu? Nama Tianzun bisa dipalsukan. Tapi perintah Tianzun tak bisa. Kepala Huang. Tak ada yang tahu muka Tianzun. Jangan sampai kau ketipu. Diam! Tahu nggak gara-gara kamu nyawaku nyaris melayang? Kepala Huang. Kenapa kamu pukul aku? Pukul kamu. Pukul kamu masih terlalu ringan. Aku sampai ingin menguliti kamu. Cabut uratmu. Jangan bilang kenal aku lagi. Pergi! Provinsi Jiang. Hanya gubernur yang pernah lihat wajah Tianzun. Kalau mau tahu asli atau palsu, harus ketemu gubernur. Gu Chen. Aku nggak peduli kamu Tianzun atau bukan hari ini, semua urusan ini harus kubuat kamu bayar lebih. Tianzun dokter ortopedi terbaik di Jiang. Adalah Pak Fu dari rumah sakit pertama. Terserah caranya, pokoknya harus datang. Buat atur ulang tulang ayahku. Siap, Kakak ipar kedua, aku mau selamatkan ibu dan kakak ipar pertama. Yang di sini serahkan padamu. hati-hati ya orang berkuasa di Jiang. Nggak mudah dihadapi. Dan Kepala Huang itu, yakin dia nggak cari masalah lagi ke keluarga kita? Tenang saja Kepala Huang. Udah bukan masalah lagi. Soal orang lain, aku malah pengen mereka cari aku sendiri. Tapi, Kamu istirahat, aku segera balik. Tari untukku. Tari yang seksi dan genit. Hahaha. Kamu sudah mati ya, pinggang aja nggak bisa benerin. Mau suruh aku bunuh orang tua ini? Jangan sakiti ibuku. Aku sudah nurut sama kamu. Senyum. Senyum aja nggak bisa. Mau usir tamuku ya? Kau lepaskan Wang Qiu. Marah-marah lampiaskan ke aku. Tua Bangka, kalau Kiang Ge bicara, kamu nggak usah ikut campur. Berani ngomong lagi mau aku kirim kamu gabung sama anak-anakmu. Ma. Nggak apa-apa kan? Aku sudah lakukan semua yang kalian suruh. Kenapa masih sakiti ibuku? Kiang Ge, janda muda ini keras kepala juga ya. Kalau nggak dididik, nggak bisa layani tamu. Yang segampang ini perlu kuajarin? Dia keras kepala. Ya didik aja biar nurut. Ngerti. Ayo ikut ke sebelah. Aku ajari cara layani tamu. Lepaskan aku, lepaskan. Wanita jahat masih berani gigit aku. Masih muda, hadapi orang begini. Kenapa kamu baik-baik aja? Harusnya begini. Kalian cari mati. Xiaochen, kenapa kamu datang? Ma, aku datang buat selamatin kalian. Kakak ipar, kamu nggak apa-apa? Siapa suruh kamu selamatin aku? Ngapain kamu di sini? Kakak ipar, Wah, hubungan paman sama ipar sungguh dekat ya. Tapi kamu kira ngomong begini? Kami bakal lepasin dia. Habis mukul orang mau kabur? Kamu pikir ini tempat apa? Bro Chang, ini anak namanya Gu Chen. Yang dicari-cari Tuan Kiao. Laki-laki terakhir keluarga Gu. Kalau kita tangkap dia terus kasih ke Tuan Kiao.
hidup kita nanti nggak bakal susah lagi. Jangan, jangan. Asal kamu lepasin anakku. Aku nurut semuanya. Mau apa aja aku setuju. Minggir! Aku mau kamu ngapain? Aku maunya kaya dan kehormatan. Gau, akan kubuat kau sadar. Tamparan ini akan kau bayar mahal. Oh, haha, sudah emosi ya. Kalau tadi kau lihat apa yang kami lakukan tadi, pasti kepalamu meledak. Sentuh mereka lagi. Ku minta nyawamu. Hahaha. Tenang, aku tak sentuh mereka. Biar mereka sendiri yang bergerak. Hahaha. Subang Kyu tua. Asal kau layani aku depan Guchen, bikin aku puas. Aku lepaskan dia. Gimana? Lepaskan mereka dulu. Aku setuju. Tidak, tidak. Maksudku, kalian berdua, ibu mertua dan menantu, kurang satu tak seru. Cari mati kau. Jangan gerak. Bocah, saran saya, mendingan kamu berdiri di samping. Lihat saja pertunjukannya. Kalau tidak, kalau tanganku gemetar, nyawamu bisa melayang. Tak ada yang bisa mengancam. Aku tiada kelatihan Zun. Apaan itu? Guchen hari ini keluar rumah, kamu lupa minum obat ya? Kalau kamu tiada kelatihan Zun, berarti aku raja dong. Cuma cacat kecil. Berani ngaku-ngaku Tianzun. Pernah ngaca nggak sih? Pantas nggak? Dia cuma ngaco. Changge, Mingge, jangan disejajarkan sama dia. Maafkan dia mau aku lakukan apa? Aku setuju. Iya, benar. Dia ngawur. Otaknya kurang waras. Kenapa masih di sini? Cepat pergi, jangan ganggu. Mah, kakak ipar, kamu nggak perlu minta pada mereka. Aku bisa urus ini. Kamu ngomong ngaco aja di sini. Ayo pergi cepat. Tinggal kamu sendiri di keluargaku. Kalau kamu kenapa-kenapa, bagaimana aku jawab ke kakakmu? Diam. Hari ini bocah ini harus tetap di sini. Siapapun ngomong nggak ngaruh. Mati saja. Ngapain bengong? Cepat lumpuhkan dia. Lama banget sih. Cepat lumpuhin dia buatku. Nggak mungkin. Kenapa kamu nggak takut pisau? Pistol aja nggak mempan buatku. Cuma pisau mana bisa lukai aku? Kak, tolong aku. Kining, Gao Qiang. Sekarang bisa kita bicara baik-baik. lepaskan adikku. Atau kau bakal mati tanpa kuburan. Ah, Kamu mau apa sebenarnya? Biarkan ibuku dan kakak iparku pergi. Kalau enggak, aku cekik Gao Qiming. Mereka boleh pergi. Kamu harus tetap di sini. Xiao Chen, jangan pedulikan aku. Bawa kakak iparmu dulu. Ibu sudah cukup umur buat mati. Diamlah, orang tua. Cerewet lagi kupukul kamu. Kamu harus tetap di sini. Kalau enggak ada yang bisa keluar. Sebelum itu, kumatikan dulu orang tua ini. Meski kamu tembak, kamu tetap nggak bisa bunuh ibuku. Malah adikmu yang duluan mati. Kalau enggak percaya, coba aja. Kak Ciming. Boleh juga kamu. Tapi walau bisa lolos hari ini, aku tetap nggak bakal ampuni kamu. Ciming, Siapa bilang aku mau pergi? Xiao Chen, kau nggak ikut kami? Bu kamu dan kakak ipar pergi dulu. Tunggu aku bereskan mereka. Aku akan cari kalian. Ayo. Ayo cepat. Guchen dan mereka sudah pergi. Sekarang waktunya lepaskan orangnya. Lepaskan. Siapa menyakiti keluargaku? Tak satu pun. Akan aku ampuni. Tidak, Mati. Ciming. Berani kau bunuh adikku? Yang menindas pasti ditindas. Saat kau dan Kiao Shokun bersekongkol, menyakiti keluargaku. Kau harusnya tahu hari ini akan datang. Kau bunuh adikku. Aku ingin keluargamu bayar nyawa. Kau kira ini bisa bunuh aku? Ayo, coba saja. Aku mau lihat kepalamu. Tahan berapa peluru dariku. Jarak 7 langkah, senjata lebih cepat. Dekat, aku lebih cepat. Jadi kau nggak harus sedekat ini. Omong kosong. Mati kau. Tak mungkin, ini tak mungkin.
Kamu mana mungkin bisa hindari peluru? Dulu kamu cuma cacat. Gimana bisa? Aku salah ngomong dalam 7 langkah dan di luar 7 langkah. Aku tetap lebih cepat. Kamu nggak bisa bunuh aku. Di belakangku ada Tuan Xiao. Kalau berani sentuh aku, Tuan Xiao nggak bakal ampuni kamu. Xiao Xiao Kun itu, dia sudah tamat. Dan kamu juga sebentar lagi. Aku salah. Tolong ampuni aku. Aku nggak berani lagi. Waktu kamu ancam ibuku dan kakak iparku, saat itu hidupmu sudah habis. Tunggu. Aku tahu siapa yang khianati 3 kakakmu. Lanjutkan. 3 kakakmu tewas di medan perang. Itu bukan kecelakaan, tapi ada dalang di baliknya. Aku tahu siapa yang perintahkan semuanya. Siapa? Kamu lepasin aku. Baru aku bilang, Kalau kamu ngomong masih ada peluang hidup, diam mati. Info soal 3 kakakku, aku juga bisa cari tahu sendiri. katakan itu keluarga Kiao dan keluarga Su. Buat rebut warisan keluarga Gu, mereka kerjasama dengan keluarga Guan. Jebak 3 kakakmu. Xiao Xiao Kun, Guan Xiao Tian. Jadi kalian toh pelakunya? Bucan aku sudah bilang semua yang kamu mau tahu. Sekarang kamu bisa lepasin aku kan? Ngancam ibuku sama kakak iparku. Ganggu abu kakak-kakakku. Bikin mereka nggak tenang di alam sana. Menurutmu, aku bakal lepasin kamu? Gucan, kamu bilang, kalau aku kasih infonya, kamu bakal lepasin. Bantu penjahat pun, akhirnya juga mati. Pak Direktur, aku mohon jangan usir kami. Ayahku sekarang kayak gini. Kalau dia pergi, dia pasti nggak akan selamat. Lepasin. Hidup matinya dia, urusanku apa? Cepat keluar dari sini. Kosongin ruangan ini buat aku. Kami sudah bayar biaya rumah sakit. Kenapa masih harus diusir? Aku direktur, kamu direktur. Cepat pergi. Kalau enggak, jangan salahin aku. Kamu... Thank you. Nggak usah buang waktu ngomong sama orang kayak gini. Beresin barang, kita pergi. Laugu gitu dong. Jangan salahin aku ya. Ini kamar rawat VIP. Cuma ada satu. Khosyaku ni Cippe-san. Dia mau kamar ini. Xiao Xiao Kun kasih kalian berapa? Kami bisa bayar 2 kali lipat. Ini soal uang. Sekarang keluarga Kiao lagi naik daun. Keluarga gue kalian gimana? Burung Phoenix jatuh kalah sama ayam. Lagi pula, kalian punya uang enggak? Hey Lin, waktu keluarga gue saya berjaya, saya sering bantu kamu kan? Laugu, saya cuma kasih waktu. Karena kenal dulu. Cepat pergi, jangan ganggu. Kalau enggak, akan saya suruh satpam. Lempar kalian keluar. Kalau satu hari nanti, keluarga gue saya bangkit lagi, Akan saya balas habis-habisan. Berani maki saya, tunggu aja di tumpukan sampah di jalan. Nunggu keluargaku kalian bangkit. Jangan sentuh ayahku. Berani ya sama saya? Seorang janda dan orang cacat nggak percaya nggak bisa beresin kalian. Ah, Berani sentuh dia, saya bunuh kamu. Guchan, akhirnya kamu pulang. Mereka bilang mau suruh ayah pindah dari rumah sakit. Malah mau kasih kamar buat Xiao Xiao Kun. Kamu datang tepat waktu. Cepat bawa si cacat ini pergi. Xiao Xiao besok akan datang. Jangan biarkan dia jadi penghalang di sini. Kalau aku bilang tidak lalu, mau apa kau padaku? Kamu, Xiao Chen, ayo kita pergi saja. Jangan buang waktu di sini. Ayah, tenang saja tinggal di sini. Selama aku di sini, siapapun berani sentuh ayah, aku habisi dia. anak, mau berulah. Ya lihat-lihat waktu. Sebentar lagi Gubernur Qi akan datang jenguk orang penting. Jika kamu bikin masalah di sini, Gubernur tak akan ampuni kamu. Maksudmu Kifeng? Aku yang ngundang dia. Kamu, berani-beraninya kau panggil nama Gubernur langsung. Apa salahnya sebut namanya? Bahkan aku bisa suruh dia berlutut di depanku, dia pun tak berani lawan. Anak ini sombong sekali. Kurang ajar pada Gubernur. Hari ini aku wakili Gubernur dan bakal ajari kamu pelajaran. Hei! Ajari aku, layak nggak lo? Dasar sampah, berani pukul aku. Memang kamu yang kupukul? Dokter tanpa moral layak dipukul. Kamu cari masalah sekarang. Masalah besar. Bukan aku yang kena masalah besar, tapi kamu yang menindas keluarga Guku. Masalah ini memang sudah besar. Kalau berani, jangan kabur.
Hari ini aku bakal bikin kamu keluar dari sini di papa. Guchen pasti dia keluar cari bala bantuan. Mending kita pergi aja. Xiao Chen, orang licik susah dijaga. Silin itu nggak tahu lagi mikir apa jahat. Mending kita jangan lawan dia, pergi saja. Ayah, kakak ipar tenang aja. Lawan kuil dewaku, yang kalah pasti mereka. Tianzun. Bawa Pafu masuk. Tuan utusan. Tianzun di mana? Matamu nggak lihat dewa asli. Tianzun ada di depanmu. Kamu bilang dia Tianzun. Benar, aku yang suruh kamu ke sini. Tianzun tak terkalahkan kuil dewa. Kamu Tianzun? Apa ini lelucon? Kamu pikir aku nggak kenal kamu? Kamu itu anak gagal dari keluargaku. Berani kurang ajar lagi ke Tianzun. Aku bikin kamu nyesel. Padahal kamu cantik, cewek kecil. Kenapa mesti ikut dia? Malah percaya tukang tipu. Aku hampir aja percaya omong kosongmu. Tugas dari Tianzun belum selesai. Kamu nggak boleh pergi. Kamu bilang mau sambung tulangnya. Tangan saya ini mahal. Dia nggak pantas. Tarik kata-katamu barusan. Sambungkan tulang ayahku. Aku bisa maafkan kamu. Dosa besar tidak hormati Tianzun. Kamu juga tahu, keluarga gue statusnya rendah. Nggak bisa suruh saya. Langsung pura-pura jadi Tianzun. Tipu aku biar aku turun tangan. Pakai kulit serigala. Tetap nggak jadi serigala beneran. Pak Fu, boleh saja nggak sambungin tulang saya? Tapi lebih baik kamu percaya ucapan anak saya. Kalau tidak, no, kamu bakal nyesal. Benar dulu juga ada yang ragu Guchen. Kamu tahu akhirnya mereka jadi apa? Aku nggak tahu nasib mereka. Tapi soal tanganmu yang patah, di seluruh Jiangxing, cuma saya yang bisa sembuhin. Kalau bukan karena cuma kamu yang punya keahlian ini, kira-kira kamu masih bisa aman. Berdiri di sini bicara. Anak muda, kamu terlalu mendalami peran. Benar-benar ngira diri sendiri, Tianzun. Hah? Oh, Tua bangke, sepertinya tanpa pelajaran, kamu takkan mau tunduk. sakit. Tanya terakhir, tulang ayahku yang patah, kamu mau sambung atau tidak? Bilang tidak lagi, kuluin tulang tua kamu semua. Oh. Saya sambung. Tuan Gubernur. Dia itu Tuan Gubernur. Anak ini. Dia berani tak hormat pada Anda. Dia juga berani menyamar. Setiap hari pura-pura jadi tuan. Anak Tuan Gubernur sudah datang. Mau sampai kapan sombong? Cepat berlutut. Hantamkan kepala 10 kali, baru mungkin ku kasih hidupmu. Tuan Gubernur, hari ini kejadian. Anda mau gimana? Kalian berdua mau bagaimana? Patahkan kakinya. Biar dia kayak tua bangka itu. Seumur hidup di tempat tidur. Busuk di ranjang. Benar, hanya begitu. Baru mereka jaga. Baik, kuwujudkan permintaan kalian. Tuan Gubernur, Anda salah pukul. Jelas anak ini yang tak hormat. Kenapa pukul kami? Bukan salah, memang kupukul kalian karena kalian buta. Takuti Tuan Agung. Tuan Agung, Menghina kekuatan dewa tertinggi. Bagaimana kita atur dua sampah ini? Mohon instruksi dewa tertinggi. Dewa tertinggi. Ampuni aku, Dewa tertinggi. Salahkan mataku yang sudah tua. Mohon belas kasihan dewa. Ampuni nyawaku. Sembuhkan tulang ayahku. Baru aku ampuni kau. Benar. Kurang ajar. Berkat besar dari dewa. Dikasih kesempatan menebus dosa. Masih ragu juga. Mau mati ya? Tidak. Itu karena Tuan Kiao. Waktu bantu pasang tulang Tuan Kiao, dia sempat bilang, kalau aku bantu Tuanku, dia bakal bunuh aku. Ada dewa di Jiangxing. Xiao Shao Kun tak ada apa-apanya. Kalau aku marah, keluarga Kiao bisa dimusnahkan. Kalau dewa sudah bilang begitu, saya tenang sekarang. Saya akan bantu pasang tulang Tuanku. Gubernur Qi, ikut saya keluar sebentar. Baik. Ada satu hal, perlu Gubernur Qi yang urus. Tuan, silakan perintah saja. Saya pasti laksanakan. Aku mau kau undang atas nama Tuan.
Kumpulkan keluarga Su, Chiao, dan Guan, tak boleh kurang satu pun. Baik, Bukankah Tuan Gubernur bilang, hari ini para pejabat Jiang akan... Makan bersama Tuan? Kenapa cuma 3 keluarga kita? Itu bukti status kita lebih tinggi. Hanya keluarga top bisa duduk bareng Tuan. Pasti keluarga paling elit. Kalau para pejabat kelas bawah datang, juga bakal ganggu Tuan. benar kata Tuan Muda Kiau. Kalau hari ini bisa menarik perhatian Tuan, nanti kita pasti berjaya. Berjaya! Hahaha. Tuan Muda Kiau, jangan terlalu semangat. Lukamu belum sembuh. Kalau kena lagi jadi repot, Untung seni sambung tulang Pak Fu hebat. Beberapa waktu lagi, aku bakal pulih seperti semula. Kalau tidak, hidupku benar-benar hancur. Di tangan pecundang Guchen itu. Tunggu kita dapat dukungan Tuan Agung, Tangkap Guchen. harus buat dia mati. Tanpa sisa. Nenek, aku dan Rui Xue akan menikah. Harusnya 2 keluarga bekerja sama. Tapi kau malah harap aku mati. Jahat banget kan? Guchen itu kamu. Su Rixue sudah diusir dari keluarga Su. Kau mau nikahi wanita jahat itu nggak ada hubungannya lagi dengan keluarga Su. Gu! Berani-beraninya kau muncul di depanku. Hari ini kalau aku tidak bikin kau kapok, aku belum puas. Ah! Xiao Xiaokun, ini rumah gubernur. Berani buat ribut di sini? Takut nggak sama gubernur? Yang bisa bunuh kau? Kami diundang langsung oleh gubernur sebagai tamu di jamuan kehormatan Tuan Agung. Kamu cuma pecundang yang bikin kacau. Kalau ada yang ditembak duluan, itu pasti kamu. Penjaga di luar pintu ini ngapain aja sih? Kenapa semua orang sembarangan bisa masuk ke sini? Itu Guchen. Tempat ini bukan buat orang rendahan kayak kamu. Bisa datang kemari. Kalau tahu diri cepat pergi. Aku kesini buat ikut upacara agung menyambut Tuan Dewa. Kalau aku nggak datang, kalian kemari buat apa lagi? Hahaha! Cermin diri dulu deh. Kamu kelas apa sih? Pantas ikut pesta kayak kita? Aku kelas apa? Tunggu Cifeng datang, baru tahu. Aduh, berani sebut nama Tuan Gubernur langsung? Gue mau lihat gimana lo mati kali ini. Orang, sini! Tuan Gubernur datang. Ribet amat sih. Gak tahu sopan santun. Anggap rumah gubernur kayak pasar ya. Bukan begitu Tuan Gubernur. Saya bilang itu dia. Apa maksudnya itu dia? Kamu pikir kamu bisa ngomong di sini? Tuan Gubernur, mohon tenangkan diri. Tadi kami yang mengganggu Anda. Itu salah kami. Tapi semua ini gara-gara sampah ini. Salah tetap salah. Tak perlu banyak alasan. Tuan Gubernur, waktu dulu Anda undang kami, Bukan begini kejadiannya. Silakan. Kalian suka membanggakan diri ya. Kalian pantas diundang olehku. Iya, benar. Status Tuan Gubernur sangat tinggi. Mana mungkin undang kami? Anda panggil, kami pasti datang. Saya jujur ke kalian. Yang undang kalian itu Tuan Tianzun. Apa? Tuan Tianzun sudah tahu kami? Bahkan lebih dari tahu. Tianzun sangat paham tentang kalian. Hei bocah, kau sudah bosan hidup? Saya lagi bicara dengan Tuan Gubernur. Apa urusanmu menyela? Kamu? Biar saya urus. Tak boleh menyela, setidaknya boleh ikut campur kan? Hei Gu, berani kau pukul aku? Ya, aku pukul. Harus pilih hari dulu. Tuan Gubernur, kenapa si sampah ini ada di sini? Dia juga diundang Tianzun? Kamu yang sampah brengsek. Kalian benar-benar buta. Yang berdiri di depan kalian, itulah Tuan Tianzun. Tuan Tianzun, bawahan Anda tak mengecewakan. Semua keluarga Su, Chiao, dan Guan sudah dibawa. Mohon keputusan Tianzun. Bagaimana dia bisa Tianzun? Dia memang Tianzun. Jadi aku sudah menyiksa keluarganya. Aku pasti tamat. Benar, kalian semua pasti tamat. Mana duta kuil dewa? Wu Xun dari Kuil Dewa. Menunggu perintah Tianzun. Su Chao Guan. Hancurkan semua anjing jahat dari 3 keluarga. Siap. Lau kau! Segera tangkap Suruchu. Ayo. bagaimana ini nenek? Aku belum mau mati. Tak ada yang mati di sini?
Gu Chen berani kau perintahkan tembak. Aku jamin, seumur hidupmu tak akan lihat Su Ruixue lagi. Apa maksudmu? Su Ruixue ada di tangan saya. Demi adil, kau lepas kami, aku lepaskan Su Ruixue. Kalau tidak, dia mati bersama kami. Tianzun, orang kayak dia bisa karang apa saja demi hidup. Jangan pernah percaya dia. Gu Chen, tolong aku. Di mana Ruixue? Tanganku dan kakiku sudah. Pernah dipatahkan olehmu. Aku takut sama pelurumu. Berani tembak saja aku. Hahaha. Kenapa takut? Kalau takut, taruh pistolmu. Gua paling benci ada orang nempelin pistol ke kepala gua. Tuan Tianzun, saya keluar sekarang. Suruh orang cari Nona Su. Meski harus obrak-abrik seluruh Jiangsheng, kita harus temukan dia. Xiao Shao Kun. Sekarang seluruh Jiangsheng ada di bawah kendali saya. Mau hidup, kembalikan Ruixue dengan selamat. Tuan Tianzun, tenang. Saya pasti antar dia ke Anda. Nyonya tua Guan Shao, ayo pergi. Mau ngapain? Gu Chen, masa kamu nggak peduli nyawa Ruixue? Gu Chen, kamu pelin-pelan. Xiao Shao Kun. Gue cuma mau bilang, kalau Ruixue terluka, gue pasti cari lo. Gue bakal cincang lo sampai habis. Guan Shao, bantu saya, ayo pergi. Pergi. Tianzun gitu aja biarkan mereka pergi. Gimana kalau mereka ingkar janji? Aku nggak pernah berharap mereka bisa tepati janji. Aku sudah tanam pelacak di tubuh Qiao Shao Kun. Ikuti pelacak itu kita bisa temukan Ruixue. Tianzun bijak. Mereka menuju arena gelap bawah tanah Qiao. Ayo ikuti. Xiao Shao, kenapa bawa perempuan ini ke sini? Tempat ini sudah ketahuan. Waktu itu Gu Chen, Aku sengaja bawa dia ke sini. Asal dia berani datang. Dia pasti mati. kau bawa dia masuk mau apa? Menurutmu, meski kita lepasin perempuan ini, Gu itu bakal lepasin kita? Mana mungkin, meski dia permisi di depan. Diam-diam juga pasti hajar kita. Bisa habisi kita. Terus gimana dong? Sekalian aja habisi dia. Bunuh dia. Nanti nggak ada lagi yang berani ancam kita. Bunuh dia. Kita ini tak sebanding dengan Tian Shendian. Lawan langsung. Kita pasti kalah. Tapi kita harus main licik. Maksud Xiao Shao? Kita bisa serahkan orang itu padanya. Tapi orang ini, apakah dia benar-benar Su Ruixue? Itu tergantung kita. Xiao Shao maksudnya serang diam-diam. Tukar orang diam-diam. Benar, hahaha. Xiao Xiao, ada masalah. Gu Chen sudah sampai sini. Baru disebut, langsung datang. Inderanya lebih tajam dari anjing. Xiao Wei, giliranmu. Xiao Wei, nanti kamu jadi Su Ruixue. Su Ruixue yang ingin bunuh Gu Chen. Saya paham. Sekarang aku sembunyikan wanita ini. Sembunyiin dia sekarang. Biar dia lihat sendiri bagaimana Gu Chen mati di tangan kita. Kulitnya aku pakai untukmu. Xiao Wei akan butuh itu. Nenek, Xiao Shao Kun. Serahkan Ruixue. Kalian bisa mati lebih cepat, Gu Chen. Kamu sombong sekali. Kalau sikapmu begini minta tolong, aku tak mau bantu. Gu Chen, lihat sini. Ruixue! Berhenti. Bersantak. Maju selangkah lagi. Kepalanya bakal kupecah. Gao Qiqiang, kau ternyata belum mati. Kami semua hidup di ujung pisau. Selalu bawa barang buat jaga diri. Tak nyangka ya. Pelurumu kena pelindung dadaku. Aku jamin, hari ini kau nggak akan seberuntung tadi. Jangan omong kosong mau wanitamu selamat. Xiao Xiao suruh apa? Lakukan saja. Bilang, maumu apa sebenarnya? Biar lepasin Ruixue.
Sekarang juga sujud. Sampai kepalamu bunyi 10 kali. Mungkin aku senang, aku lepasin dia. Tuan kaki pincangmu belum bicara. Anjing tua ini teriak terus. Buat apa? Berani kau hina aku? Percaya nggak? Sekarang juga aku bunuh wanita ini? Lihat siapa yang berani. Jangan lupa. Sekarang Ruixue justru lindungi kalian. Dia jimat pelindung kalian. Dia mati, kalian juga. Pantas kau Tianzun. Memang licik banget. Oke. Sekarang jadi buntu. Kau nggak bisa bawa Suruixu, juga nggak bisa bunuh kami. Lalu gimana? Xiao Xiaokun, katanya kamu suka judi. Ayo kita taruhan. Kalau aku menang, kamu lepasin Ruixu. Aku nggak akan susahkan kalian. Kalau kau kalah gimana? Kalau aku kalah, nyawaku terserah kalian. Oke, janji. Mau taruhan apa? Terserah aku sih. Gimana pun juga, kalian nggak akan menang. Taruhan hidup mati rulet. 1 peluru. Menang hidup, kalah mati. Oke, Hei! Kamu duluan. kelihatannya dewa di pihakku. Hei, Xiao Shao. Gimana takut? Ngaco, takut. Aku. Xiao Xiao, ngapain arahin pistolnya ke aku? Ih, nenek, takut apa sih? Kita udah sama-sama seperti belalang satu tali. Arah pistol ke siapapun. Sama saja kan? Kalau pistol meletus dan kamu tumbang, aku masih bisa taruhan ronde kedua. Kalau aku tumbang, siapa yang bisa taruhan hidup lagi sama dia? Hah? Hah? Gu Chen. Sepertinya dewa. Bukan cuma berpihak padamu. Ayo main yang besar sekalian. 5 peluru. 1 putaran data menang atau kalah? Kamu! Kenapa? Takut. Kalau takut, aku menang. Apa yang perlu kutakutkan? Gu Chen, ini kau cari mati sendiri. Kamu pikir, kamu dewa yang nggak bisa mati? 5 lawan 1, kamu pasti mati. Ada pesan terakhir. Nanti kutulis buatmu. Xiao Xiaokun, hari ini akan kutunjukkan apa artinya manusia bisa setara dewa. Gak mungkin dia tangkap pelurunya. Kamu curang. Tapi kamu nggak bilang nggak boleh tangkap peluru dengan tangan kosong. Batas kalah atau menang itu hidup dan mati. Kalau kamu nggak anggap aku menang, kamu juga bisa tembak. Kalau kosong, aku kalah. Aku akui kalah. Mau apa kamu? Jangan dekati, berhenti. Jangan maju lagi. Kalau maju lagi, ku tembak. Nyawa Suruixu masih di tangan kami. Kalau kamu bergerak, dia pasti mati. Kenapa panik? Hasil taruhan belum keluar? Belum tentu siapa menang. Takut Xiao Xiaokun nggak berani. Aku bantuin. Jangan. Biar aku sendiri saja. Gu Chen, aku nyerah. Suruixue jadi punyamu. Oke, aku tepati janji. Hari ini aku biarin kamu. Ruixue, maaf aku telat. Pas banget. Su Xiaowei, ternyata kau... lecik. Gu Chen, sekarang kau tahu. Apa itu pintar setipis rambut, tapi jahat setipis benang. Kamu lawan aku. Bisa kalahin aku? Xiao Xiao, buat apa banyak omong? Dia lagi luka. Sekali tembak ajari dia. Xiao Xiao, biar aku saja. Dia udah bikin aku malu. Kalau tak bunuh sendiri, aku tak tenang. Lau kau. Bocah ini pernah bunuh kamu. Mau diapain dia? Bisa bunuh anggota Hall of Gods.
peluang bunuh Tianzun. Cuma sekali seumur hidup. Mending sama-sama nikmatin. Semua tembak dia sekali. Lihat nasib dia gimana. Oke, Bawa keluar perempuan Su Ruixue itu seret ke sini. biar dia lihat sendiri. Bagaimana lelaki dia. Mati di depan mata. Guan Shao bawa keluar wanita itu. Kalian salah. Harusnya setan lebih pintar. Tapi dewa lebih unggul. Kalau aku nggak punya rencana cadangan, mana mungkin aku sendirian datang cari kalian. Apa maksudmu? Kalian nggak sadar. Biasanya pengawalku selalu nempel di belakangku. Hari ini nggak kelihatan kan? Tuan Guan. Guan Xiaotian. Jangan panggil lagi tuan kalian. Sudah aku bawa ke sini. Guchen, kau terluka. Cuma luka kecil. Nggak apa-apa. Berani lukai tuanku, bunuh kau. Jangan, jangan. Dia luka bukan gara-gara aku. Kalian sama-sama busuk, pantas mati. Tuan kalian sudah luka. Cuman kamu sendiri. Bisa bunuh kami? Lihat, kami punya 3 senjata. 3 lawan 1, kalian nggak menang. Yang bakal mati di sini itu kalian. Xiao Shao Kun, pikiranmu sempit banget. Udah besar kepala ya. 3 senjata itu banyak. Pertanyaan itu, setelah kau mati ditembak, tanya aja sama malaikat maut. Biar kau tahu rasanya mati diterjang peluru beneran. Pasukan kuil dewa kemari. Tuan Chow, kita dikepung. Aku masih bisa lihat, mataku nggak buta. Xiao Shao, nanti kita lawan saja. Lawan apaan? Kalau mau, sana kamu sendiri. Kalau mau mati, aku nggak cegah. Jangan tarik aku. Udah, sudah malam. Saatnya kirim mereka pergi. Kirim mereka pergi. Belum ada orang yang bisa bunuh aku. Serang. Mereka nggak bakal lari jauh. Aku kejar. Jangan kejar musuh yang terdesak, provinsi Jiang segini doang. Tunggu aku sembuh. Baru kita cari mereka. Guchen. Masuk sini kamu. Ayah, jangan marah. Kita bicara baik-baik. Tenang dulu ya. Ayah, Siapa yang suruh kamu ke keluarga Gu? Pergi, keluar dari sini. apa sih yang kamu lakuin? Maksudku apa? Aku tanya, marga ada siapa? Marga Su. Orang keluarga Su bunuh 3 abang kamu. Dendam ini belum dibalas. Sekarang kamu bawa musuh ke rumah. Ayah, coba pakai logika sedikit. Ruixue sudah diusir dari Su. Selain itu, soal kakakku mati, itu perbuatan nenek besar Su. Ruixue nggak salah apa-apa. Pamanku, walau marga saya Su. Tapi mereka tak pernah anggap saya bagian keluarga Su. Apa yang mereka lakukan? Saya benar-benar tak tahu. Tak perlu pura-pura kasihan di depan saya. Apa kamu komplotan mereka? Cuma kamu yang tahu. Sekarang juga keluar dari sini. Pintu keluarga Gu. Takkan pernah izinkan kalian bermarga Su masuk. Ayah, Ruixue sekarang tak punya tempat lagi. Ayah harus biarkan dia tinggal di sini. Dan juga, dia tetap calon menantu ayah. Apa? Ulangi lagi. Saya bilang, saya akan nikahi Ruixue. Anak durhaka. Kamu mau bikin ayah mati karena marah? Ayah Guchen lagi marah. Jangan tambah bicara. Dengar ya. Dia bermarga Su, musuh keluarga Gu. Selama saya masih hidup, lupakan nikahi dia. Ayah, tolong jangan begitu. Guchen, diamlah. Lepaskan. Jangan sentuh anak saya pakai tangan kotormu. Ini peringatan terakhir. Kalau tidak pergi, saya akan suruh orang usir kamu. Ruixue, Kembali ke sini. Kalau hari ini kamu keluar pintu, kamu bukan anak saya lagi. ayah, aku sudah jelas bilang, Ruixue dan Nyonya Tua Su. Mereka bukan orang yang sama jalur. So, aku tak peduli mereka sama atau tidak. Kalau mereka satu jalur, aku tak akan izinkan keluarga Su menikah masuk keluarga Gu. Kamu kan mau menikah, kan? Ayah sudah pilih calon istrimu. Sudah pilih siapa? 2 kakak iparmu itu. Ayah, ini bercanda ya? Mereka itu kakak iparku. Ayah, ini cuma bikin pasangan ngawur. Ini juga tak pantas. Mereka itu janda almarhum kakakmu.
Kalau kamu tak jaga mereka, kamu kecewakan kakakmu yang sudah tiada. Aku bisa jaga kedua kakak ipar. Tapi aku tak bisa nikahi mereka. Tak nikah, gimana jaga? Mereka masih muda. Kamu mau mereka menjadi janda seumur hidup? Atau nikah lagi sama orang lain? Pokoknya ayah, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Arwah kakakmu sedang melihat dari atas. Kalau kamu nggak jaga jandanya, apa kamu nggak merasa bersalah sama kakakmu? Ayah, aku ini paman kecil. Tapi menikahi dua kakak ipar. Kalau ini terdengar keluar, pasti orang bakal menertawakan. Siapa mau tertawa silakan. Nanti kalian menikah dan punya anak. Bisa teruskan keluarga gu kita. Aku mau lihat siapa yang masih bisa tertawa. Ini cuma keputusan ayah sendiri. Ayah sudah tanya pendapat dua kakak ipar belum? Sekarang aku tanya. Kalian mau nikah sama Guchen? Kalian mau nikah sama Guchen? Bilang nggak mau. Mau? Kakak ipar pertama, kedua, kenapa kalian bisa? Kenapa memang mereka terima saja? Aku yang putuskan. Sudah, ini keputusan. Ayah nggak bisa putuskan ini. Mereka setuju. Aku nggak setuju. Anak nakal, kembali sini. Kembali. Ayah, Rushue. Rushue. Tianzun sudah ketemu nyonya tua keluarga Su dan jejak Su Xiaowei. Di mana? Mereka demi menghindar dari kejaran Istana Dewa. Tersembunyi di rumah petani pinggiran kota. Lalu Xiao Shao Kun? Orang-orang Istana Dewa masih cari dia. Oke. Kita kalahkan mereka satu persatu. Kirim alamat petani itu ke aku. Aku sendiri mau cari mereka buat balas dendam. Saya mau ikut Tianzun pergi. Tidak, Ruisho pergi dengan marah. Sekarang dia nggak punya tempat lagi. Aku khawatir dia bahaya. Tolong kamu bantu cari dia. Tenang, aku langsung pergi. Tempat apa ini? Statusku kayak gini. Bisa tinggal di sini. Bu, tolong sabar dulu. Sekarang di luar mana-mana. Penuh orang Guchen, kita punya tempat tinggal aja sudah bagus. Kamu harus bersyukur. Masak sisa hidupku harus lewat di sini? Aduh, mana mungkin. Nyonya tua. Tunggu sampai Xiao Shao singkirkan Guchen. Keluarga Su kita tetap keluarga terbesar di Jiangsheng. Nanti, Anda bisa nikmati kemewahan tanpa akhir. Kalau Xiao Shao singkirkan Guchen, bagaimana dia mau lakukan itu? Kata Guan Shao. Xiao Shao bakal undang orang hebat. Orang hebat! Katanya Guchen pernah bunuh murid perempuan terbaik orang hebat itu dari Dongdao. Murid perempuan dari Dongdao. Orang hebat itu sekarang sembunyi dan berlatih. Dia pernah sumpah kalau keluar akan bunuh Guchen demi balas muridnya. Semoga Xiao Shao kali ini beneran undang orang tangguh, bukan orang lemah. Nyonya tua, tenang saja istirahat di sini. Ini tempat terpencil. Guchen gak bakal nemuin kita. Tentu saja saya sudah minta peramal tua hitung. Katanya saya bisa hidup sampai 100 tahun. Saya pasti bisa lewati bencana ini. Apa peramal itu? Nggak bilang ke kalian. Kalau mau hidup lebih dari 100, syaratnya jangan cari masalah dengan Istana Dewa. Guchen kamu. Gimana kamu nemuin tempat ini? Bisa nemuin tempat ini nggak ada apa-apanya. Meski kalian sembunyi di lubang tikus, saya tetap bisa gali sampai ketemu. Kalian semua bakal ketahuan. Xiao Wei, cepat telepon Xiao Shao. Oke. Hari ini, tak ada yang bisa selamatkan kalian. Guchen, meski keluarga Su memang sering bersalah padamu, tapi kami tak pantas mati. Kenapa kamu harus terus buru kami? Benar, aku sempat ingin mencelakakanmu. Tapi akhirnya aku melepaskanmu. Pikirkan lagi, kalau aku benar-benar ingin bunuh kamu, Su Ruixue pasti takkan bisa lindungi kamu. Aktor, teruslah akting. Aku ingin lihat kalian bisa akting sampai kapan. Apa maksudmu? Kalian memang suka lupakan hal penting. Kalau bukan karena dendam besar, aku tak akan mendesak kalian ke ujung. Dendam besar. Dendam apa? Kalian kira aku tak tahu? 3 kakakku mati karena kalian. Dan keluarga Kiao serta Guan bersatu membunuh mereka. Kalau tak bunuh kalian, aku tak pantas pada arwah mereka. Kamu sudah tahu semua. Tak ada rahasia di dunia ini. Sekarang apa kalian masih rasa kematian ini tidak adil? Guchen, semua ini ulahku. Tak ada urusan dengan Xiao Wei. Biarkan Xiao Wei pergi. Apapun yang kamu mau buat padaku, silakan Xiao Wei, lari. Hari ini lihat siapa yang bisa selamatkan kamu. Guchen, ampuni aku. Aku serahkan semuanya padamu. Selain nyawa ini, apalagi yang bisa kuberi? Aku tahu selama bertahun-tahun ini, kamu nggak dekati wanita lain. Kalau kamu mau, aku berikan sekarang. Jangan main tipu-tipu. Cara ini mungkin efektif buat pria lain. Tapi nggak untukku. Kamu belum coba tubuhku. Bagaimana tahu suka atau enggak?
Jangan tembak. Perempuan berbahaya berani khianati aku. Terus kalau aku khianatimu kenapa? Orang egois memang pantas dihukum. Kalau kamu nggak mati, kami yang mati. Aku nggak kasih kamu peluang lagi. Sudah mengkhianatiku, ayo waktumu habis. Shawei. Jangan panik. Dia belum mati. Kalau kalian mati gampang gitu. Terlalu murah untuk kalian. Apa yang mau kamu lakukan? Mau apakan kami? Nanti juga tahu. Sebentar lagi kamu tahu. Ini di mana? Nenek, bagaimana kabarmu? Terlalu kencang ikatannya. Nggak bisa lepas deh, aduh. Sepertinya Hari ini akhir kisah kita. Iya. Hari ini kamu dan cucumu akan mati di sini. Benar. Hari ini kalian tua muda harus berakhir di sini. kamu tak boleh begini pada kami. Para tuan tanah Provinsi Jiang selalu bersatu. Jika engkau bunuh kami, tuan lain takkan biarkanmu. Kamu salah. Kalian mati. Tak ada yang peduli. Mereka malah pikir kalian pantas mati. Kakak ketiga. Hari ini, aku balas dendam untuk kalian. Jangan! Tuan Guan. Kamu yakin infonya benar? Dulu datang sendirian ke Pulau Timur untuk menantang? Mengalahkan semua jagoan? Dewa Pembantai Surgawi. Tiada di sini. Pasti di sini. Sudah aku cek jelas. Dulu Dewa Pembantai di Pulau Timur mengambil murid Yaki, tapi Yaki dibunuh Guchen. Dewa Pembantai sangat sedih di depan makam murid tersayang. Berlatih ilmu iblis, hanya tunggu kesempatan untuk bunuh Guchen sendiri. Haha, kita datang. Kesempatan dimusnahkan Guchen. Akhirnya datang. Tuan Xiao, lihat. Itu Dewa Pembantai Surgawi. Tuan Xiao. Ini makam Yaki. Orang itu pasti Dewa Pembantai Surgawi. Tuan Dewa Pembantai. Tuan Dewa Pembantai. Dia tidak gerak sama sekali. Jangan-jangan sudah mati? Dewa Pembunuh. Dewa Pembunuh. Sudah mati, benar-benar mati. Apa? Mati? Kita susah payah cari ke sini. Ternyata cuma nemuin mayat. Sial banget. Ayo balik. Hantu. Guan Xiaotian. Guan Xiaotian kau. Aku dewa pembunuh tubuhku abadi. Bisa hidup 1000 tahun. Kalian ini siapa? Berani doakan aku mati? Tidak. Kami tuh ngomong asal aja Dewa Pembunuh. Maafkan kami. Jangan diambil hati ya. Kalau mau hidup cepat pergi. Kalian di sini ganggu muridku istirahat. Jangan. Dewa Pembunuh. Sebenarnya kami ke sini mau undang Anda turun gunung. Aku Shitian Pembunuh. Sudah lama mengasingkan diri. Cuma buat berlatih. Tak peduli dunia. Tak ada yang bisa undang aku keluar. Kita mana sanggup undang Anda? Kita cuma mau kasih tahu. Saatnya balas dendam murid Anda sudah datang. Aula Dewa Langit. Dewa tak terkalahkan. Iya, benar. Dewa tak terkalahkan. Sekarang namanya Guchen. Sekarang ada di Provinsi Jiang. Kalau mau balas dendam, sekarang waktu terbaik. Kalian kira aku nggak paham ya? Kalian yang menyinggung istana dewa. Menarik bencana besar pada diri sendiri. Mau pakai tangan saya. Buat bunuh dewa, tak terkalahkan ya? Bukan. Nggak bisa dibilang pakai tangan Anda sih. Guchen itu kuat banget. Kita ini harusnya kerjasama. Dia musuh kita bersama. Kalau kita kerja bareng, baru bisa kalahin dia. Nah, aku dewa pembunuh. Gak butuh bantuan siapapun. Bertarung lawan Guchen, kita nggak bisa bantu. Tapi buat munculin dia. Anda tetap perlu kami. Lafazlah. Selama kalian bisa bantu balas dendamku, aku jamin kalian akan kuangkat jadi raja di Jiang selama 100 tahun.
Wah, mantap. Dengan Dewa Pembunuh turun tangan, Gu Chen pasti habis. Dewa Pembunuh. Kami belum lihat kemampuan Anda. Bisa tunjukin ke kami nggak? Kamu takut aku Dewa Pembunuh? Nggak sekuat dewa tak terkalahkan? Bukan nggak percaya kok. Kami cuma ingin lihat dong. Ya udah, biar kalian tahu kekuatan magis ilmu gelapku. Kamu sini pukul aku. Apa pukul Anda? Benar. Pakai semua kekuatanmu, pukul aku. Kuat-kuat. Dasar sampah kamu. Kamu nggak makan ya? Aku suruh kamu pakai tenaga. Oke. Aduh. Tanganku patah. Udah patah. Terlalu lemah. Gu Chen mau bunuh kalian. Semudah membunuh semut. Aku beneran penasaran. Gimana kalian bisa hidup sampai sekarang? Tuan Dewa Pembunuh. Ilmu iblis yang Anda bilang. Jangan-jangan ini ya. Ini terlalu... Tentu saja bukan. Ini ya, baru ilmu iblis. Kuan? Mana Kuan Shao? Kamu bunuh dia. Kuasa sejati ilmu iblis. Nggak segampang bunuh orang. Kuan Shao, gimana rasanya? Aku serasa berjalan di jalan menuju kematian. Hampir lihat gerbang neraka. Ilmu iblis Dewa Pembunuh emang hebat. Pada itu Tianzun tak terkalahkan. Menurutku, dia pasti bukan tandingan Anda. Kakimu, Gu Chen yang lakukan. Betul, Tuan Dewa Pembunuh. Nanti setelah Anda tangkap Gu Chen, Kasih aku kesempatan ya. Aku mau sendiri. Remukkan tulangnya. Mau balas dendam. Kamu nggak bisa kalau begini. Kamu mau berdiri? Iya, tentu mau. Aku bahkan bermimpi soal itu. Dewa Pembunuh, Anda ada cara? Aku sudah lama berlatih dan tidak makan. Aku paling kangen darah muda gadis. Aku bisa buat kau berdiri. Tapi kau harus bagi aku seorang gadis. Bukan cuma 1. 10 atau 100 pun, aku bisa carikan. Oke? Aduh, ya ampun. Sudah nggak sakit? Hei! Sudah bisa jalan ya? Sudah sembuh. Kakiku sembuh. Ayo antar aku cari dewa tak terkalahkan. Aku mau kalahkan mitos tak terkalahkannya. Bener-bener cantik banget. Sendirian, Nona? Bukan urusanmu. Hei, kebetulan aku juga sendirian. Gimana kalau mampir ke rumahku? Aku nggak kenal kamu. Jangan ikuti aku. Bisa ketemu berarti takdir. Kenapa mesti kenal dulu baru ketemu? Tunggu. Semua ini aku kasih kamu. Boleh pergi, kan? Tadinya cuma mau rampok. Ternyata malah ada bonus. Dasar tak tahu malu. Aku belum izinkan kau pergi. Mau kemana kau? Berani sentuh aku. Istana Dewa tak akan ampuni kau. Apa? Istana Dewa? Tak pernah dengar. Wajah secantik ini, siapa yang bakal dapat untung? Bukan soal untung. Mending gue aja yang untung. Nggak tahu malu. Cewek kecil berani mukul gue. Lembut nggak mempan. Jangan paksa gue. Mau pakai cara kasar ya? Ah, sakit. Lepasin. Sakit. Berani ganggu Nyonya Tianzun, mau mampus. Bagus. Ada cewek lain lagi. Lumayan galak ya. Mending kalian semua tinggal. Temenin gue senang-senang. Coba maju lagi. Gue pastiin,
lo nggak bakal bisa senang lagi. Senjatamu asli enggak? Cuma pistol mainan. Ngeri-ngeriin siapa coba? Mau coba pakai kepalamu? Lihat nih senjata gue. Asli nggak nih? Asli ini pistol beneran. Tolong, jangan bunuh gua. Gua nggak berani lagi. Nyonya, nyawanya, terserah Anda. Saya benar-benar salah. Sudah ganggu Anda. Maafkan saya, jangan bunuh saya. Sudah, biarin dia pergi. Tadi nggak dengar Nyonya Tianzun ngomong? Cepetan pergi. Nyonya, sendirian di luar. Bener-bener bahaya. Biar saya antar pulang. Rumah. Keluarga Su usir aku. Keluarga gue juga nggak terima aku. Aku udah nggak punya rumah lagi. Salah paham Anda dan keluarga gue, Tuan Besar pasti bisa beresin. Mending aku antar Anda ke keluarga Su dulu. Keluarga Su? Menurutmu Nyonya Tua Su bisa terima aku? Nyonya Tua Su sudah nggak ada. Sekarang Anda satu-satunya pemilik keluarga Su. Apa katamu? Nyonya Tua Su kabur. Tuan Besar kejar buat bunuh dia. Ngelihat waktunya, sekarang udah berhasil kayaknya. Jadi Nyonya Tua udah. Benar, mulai sekarang nggak ada yang bisa ganggu Anda lagi. Hahaha, kamu lucu sekali. Bisa bikin orang ketawa. Kamu sama Guchen belajar apa sih? Ngomong besar ya. Xiao Xiao Gong Kam, Apa maksudnya nggak ada lagi yang berani ganggu dia? Di mata kamu, aku ini siapa sih ngomong gitu? Bikin aku malu, tahu dan nggak? Kakimu udah sembuh? Ya begitulah, rezeki orang baik ya. Aku mau bikin kalian semua yang nggak suka lihat aku bahagia, semua kecewa. Makin kecewa kalian, makin seneng aku. Xiao Xiao Kun jangan sombong. Waktu itu aku biarkan kau lolos. Hari ini aku takkan biarkan kau pergi hidup-hidup. Ayo pakai pistol. Anak muda, kau tak tahu sopan? Lihat, aku nggak bawa apa-apa. Sungguh jujur. Memang tak bawa apa-apa. Lalu dia itu makhluk apa? Tuan Dewa Pembantai, dengar kan? Orang-orang kuil dewa itu memang congkak. Dia hina aku saja sudah cukup. Tapi dia berani hina Anda juga. Ini sudah keterlaluan, tak bisa ditahan. Kau mau ngajarin aku? Oh, saya nggak berani. 10 nyali pun aku tak berani. Beneran, aku nggak berani. Apa kau bilang? Dia dewa pembantai. Pembantai tersembunyi yang lama tak muncul. Gadis ini masih muda. Tapi pengetahuannya luas. Tahu juga nama dewa pembantai? Dulu penjahat besar Yamata no Orochi, muridmu kan? Kau masih berani sebut muridku? Dia dibunuh Guchen. Habis tanpa sisa. Aku kembali ke dunia ini. Hanya untuk balaskan dendamnya. Jawab. Di mana Tianzun yang tak terkalahkan? Kalau mau temui Tianzun, lewati aku dulu. Dewa Pembantai bertindak. Kalian siap-siap mati saja. Nyonya, teknik dewa pembantai sulit diprediksi. Aku bukan tandingannya. Nanti aku tahan dia. Kamu cepat pergi. Cari Tianzun. Tidak bisa. Aku tak bisa meninggalkanmu sendirian di sini. Kamu harus pergi, segera kabari Tianzun. Kembalinya dewa pembantai ke dunia bukan hal kecil. Jika Tianzun tak siap, pasti akan dijebak mereka. Belum ada orang yang bisa lolos dari tanganku dewa pembantai. Termasuk kalian. Nyonya, cepat pergi. Sudah lama kamu yang menyerang. Sekarang giliran aku yang serang ya. Jenderal kesayangan Guchen. Sudah aku habisi tunangannya. Sekarang giliranmu. Aduh, ngadepin wanita. Aku jagonya. Lari sana. Kenapa nggak lari lagi? Guchen juga. Nggak pandai sayang wanita. Bisa-bisanya ninggalin kamu. Sendiri di luar. Shit. Tunggu Guchen balik. Kamu pasti dihajar. Hahaha. Aku kasih tahu kamu. Aku malah pengen dia cepat datang. Kamu kasih tahu aku. Di mana Tianzunmu? Mau suruh aku khianatin Guchen? Mimpi aja. Nggak mau bilang ya. Kalau gitu, aku telanjangin kamu di sini. Aku bikin kamu rusak. Biar kamu malu ketemu Guchen. Jangan aku bilang. Segitu dong. Nah, gitu dong. Baru kayak adik Ruixo yang tumbuh bareng aku, dekat lagi.
Aku kasih tahu kamu. Kamu ngomong aja. Aku dengerin Guchen itu ada di... Oh, Berani gigit aku? Aku pengen banget gigit mati kamu. dikasih muka malah kurang ajar. Lihat aja aku bunuh kamu. Hei! Tuan Xiao apa? Tuan Xiao ngadepin cewek lemah kayak gini. Kamu aja nggak bisa. Malah bikin dewa pembantai ngetawain. Cewek satu. Aku masih bisa atur. Aduh. Darah murni. Masih enak banget rasanya. Bawa dia aja. Yang ini gimana? Biarin dia. Terus yang ini? Ini biar dia tetap di sini. Harus ada yang memancing Guchen ke sini. Biar dia tetap di sini. Buat kasih info ke kita. Memang si dewa pembunuh cerdas. Jadi kita bisa nunggu Guchen. Masuk perangkap. Feng Yin, Feng Yin. Feng Yin, gimana? Tianzun, saya gagal. Tak jaga nyonya. Ruishu kena masalah. Siapa pelakunya? Cao Shaokun dan Dewa Pembunuh Setan. Dewa pembunuh setan yang sudah pensiun belasan tahun. Dewa pembunuh setan. Dewa Pembunuh Setan. Kali ini muncul lagi. Cuma buat cari Anda balas dendam atas muridnya. Yaki, Anda harus hati-hati. Mereka di mana? Saya nggak tahu. Jiaoxu. Disemprot biar wangi. Supaya dewa pembunuh. Jadi nafsu makan hahaha. Zeh, kamu jadi bawahan penjahat itu. Nggak bakal dapat akhir baik. Aku jadi begini, bukan gara-gara kalian paksa aku. Tuan Xiao, ngapain banyak omong sama dia? Orang sebentar lagi mati. Mending nikmatin aja. Manfaatin dia semaksimal mungkin. Kayaknya ini kurang baik soalnya. Dewa pembunuh setan butuh dia darah perawan. Tuan Xiao, kamu udah bergaul di dunia malam lama. Hal kecil gini masih perlu aku ajarin. Asal nggak masuk kan beres. Guan Xiaotian, brengsek lo. Tuan Guan idenya bagus. Habis gua, lu lanjut. Waduh, badan istri Tianzun. Gak semua orang bisa nikmatin. Dewa pembunuh setan sebentar lagi balik. Mulai aja. Suruh isu kamu pasti belum pernah. Main se-ekstrim ini sama Guchen, biar aku yang bahagiain kamu sekarang. Masih mau kabur? Kamu nggak tahu diri. Xiao Shaokun kira gue nggak tahu. Guchen udah lumpuhin lo. Sekarang selain ngeludahin muka gua, lo masih bisa apa? Lumpuh. Siapa yang lumpuh? Menurut lo muka gua kayak orang lumpuh? Aku kasih tahu kamu, Tuan pembunuh dewa sudah sembuhkan aku. Ya sekarang aku lebih kuat dari dulu. Hari ini, biar kamu lihat, aku hebat loh. Ayo Xiao, lihat sini. Kita makan daging. Jangan lupa rekam buat Guchen. Biar dia dapat sisa kaldu. Oh. Guchen hari ini, biar kamu lihat aku, gimana aku nikmati wanitamu. Hahaha. Oh. Kamu. Xiao Shaokun pasti tamat sekarang. Guan Shao, kamu duluan. Aku tunggu. Aku nggak percaya. Kita berdua laki-laki nggak bisa atasin satu cewek. Pria sejati harus setangguh elang. Kalian isi otak cuma soal cewek. Tuan pembunuh dewa, Anda kembali. Barusan ini cewek nggak nurut. Kita cuma mau kasih dia pelajaran. Kamu yang ngajarin dia. Atau dia yang ajarin kamu. Tuan pembantai dewa, lihat bagian bawah tubuhku ini. Putus lagi. Kau hebat banget. Bisa nggak sembuhin aku lagi? Itu akar masalah yang halangi kau sukses. Menurutku lebih baik nggak usah sembuh. Jangan. Jangan nggak disembuhin dong. Tuan pembantai dewa, cuma segini, cuma 1-2 inci. Buatmu. Itu hal kecil kan? Kau ngajarin aku caranya. Nggak berani. Aku nggak berani. Darah segar perawan. Benar-benar manis wangi. Aku meski mati, nggak bakal biar kau puas.
Mau gigit lidah bunuh diri ya? Sekarang belum saatnya. Darah mayat. Aku ogah. Pembantai Dewa Tua. Kamu cari aku. Aku datang. Itu Guchen. Dia datang. Orangnya mana? Di mana dia? Sembunyi terus. Ini bukan cara Tuan tak terkalahkan. Ayo keluar. Siapa sangka pembantai Dewa besar? Mau-maunya jadi boneka dua bocah ini? Hahaha. Pembantai dewa. Nggak pernah jadi boneka orang? Aku kembali cuma buat satu hal. Aku kembali cuma untuk satu hal. Aku tahu. Balas dendam buat muridmu Yaki. Belah aku jadi potongan-potongan. Guchen. Jadi kau tahu nasibmu. Datang ke sini buat mati ya? Dasar bajingan. Tahu nggak bisa lawan terang-terangan. Pakai cara kayak gini, menyandera orang. Kamu, biarin aku pakai cara apapun. Yang penting aku bisa bunuh kamu. Itu cara bagus. Ku Chen, kamu benar-benar setia ya? Demi wanita ini, berani nekat sendirian ke sini. Sangat menyentuh. Begini aja, nanti setelah kalian mati, aku bakar kalian sampai jadi abu kugabungkan. Jadi kalian bisa bersama selamanya. Wah, kamu terlalu baik hati. Menurutku, mending mereka berdua, satu kebuang ke pegunungan salju di barat, satu lagi ke laut di timur. Jangan senang dulu. Hari ini aku bakal hancurkan kalian berdua. Hei, Dewa Pembantai. Sekarang giliran kamu ya. Tikus tetaplah tikus. Tak pantas tampil di muka umum. Ayo mulai. Setelah bunuh kamu, kepalamu akan kubawa ke makam muridku. Yaki aku yang bunuh. Aku musuhmu. Lepaskan Ruikshu. Aku kasih kamu kesempatan balas dendam. Biarkan dia pergi atau tidak, tak penting. Bunuh kamu. Kamu lepasin dia juga, dia tetap mati. Kalau kamu bunuh aku, tetap bisa selamatkan dia. Mari kita lihat kamu lebih kuat dari muridmu atau Yaki dulu. Punish Devil! Hahaha. Unbeatable Tianzun cuma segini. Mengecewakan sekali. Rasakan jurus patah hatiku. Gimana rasanya? Dewa Pembantai, bunuh dia, bunuh dia. Hahaha. Hatimu sudah hancur di tanganku. Kamu takkan selamat. Di dunia ini, tak ada lagi Tianzun tak terkalahkan. Tunggu apa lagi? Bukankah kamu bilang, mau remukkan tulangnya? Sekarang saat paling pas. Makasih udah kasih aku kesempatan ini, Dewa Pembantai. Guchen, katanya kamu jago bertarung? Bangun dong, ayo lawan aku. Guchen, kamu pasti mati. Mau bunuh aku? Dengan kemampuan kalian, masih belum cukup. Tuan pembunuh, bukankah kau sudah ambil jantungnya? Kenapa dia masih bisa berdiri? Tak mungkin. Ya ini tak mungkin. Tak ada yang selamat dari jurus hati hancurku. Tak ada yang bertahan hidup. Tak ada yang selamat dari jurus hati hancurku. Tak ada yang bertahan hidup. Kau punya jurus hati hancur. Aku punya teknik ganti hati. Aku Tuan Langit tak terkalahkan. Jika mudah dibunuh sepertimu, aku tak pantas. Pimpin penjaga Istana Naga Langit. Tuan pembunuh, bukankah kau bilang pasti bisa bunuh dia? Cepat pikirkan cara. Cao Shao Kun Kuan Xiao Tian. Kalian percaya pada orang seperti dia? Sungguh menyedihkan. Hari ini kalian pasti mati. Mau bunuh diri? Atau aku bunuh sendiri? Aku tak mau mati. Aku tak bisa mati. Aku satu-satunya penerus keluarga Guan. Tuan pembunuh, katanya kau tak terkalahkan. Cepat bunuh dia. Jangan buat aku merasa kita susah-susah cari sang pembunuh. Ternyata cuma sampah. Diam kau. Oh, Tak ada yang bisa perintah aku. Kau juga ikut aku atau tidak. Atau kau akan seperti dia.
Aku nurut sama kamu. Aku juga nurut sama kamu. Pergi lawan dia habis-habisan. Oke. Lawan dia habis-habisan. Lawan dia habis-habisan. Lawan dia habis-habisan. Aku nggak berani. Kalau maju kau bisa selamat. Kalau mundur, akan kubunuh kau sekarang juga. Ciao Xiao Kun. Pisau. Bukan begitu caranya. Giliranmu. Guchen, aku bukan lawanmu. Aku pasti mati di tanganmu. Tapi kau bakal menderita lebih parah. Penjara setan. Wei Shui. Berani kau kurung Wei Shui di penjara setan? Guchen. Sakit hati kan? Cewekmu itu. Dia belum mati. Tapi kau nggak akan ketemu dia. Ah. Lebih sakit daripada mati kan? Bener nggak? Mampus kau. Lepaskan dia. Guchen. Aku kalah kau juga nggak menang. Guchen. Aku kalah kau juga nggak menang. Ah. Wei Shui. Aku harus buka penjara setan. Bebaskan kamu. Ah. Penjara setan sudah terbuka. Wei Shui. Kenapa kau belum keluar? Wei Shui. Kau di mana? Wei Shui. Sudah setahun. Kau belum juga muncul. Apa benar kau telah pergi dariku untuk selamanya? Dendam besar terbalas. Masalah di Provinsi Jiang sudah selesai. Sebarkan perintah. Kita pulang ke Beijing. Siap. Salju indah.